Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum? Nah, bagaimana kabar anak-anak semua kelas 4? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang daur hidup hewan, ya. Di dalamnya ada metamorfosis, kemudian ada juga metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, masih ingat apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan dari hewan muda sampai hewan dewasa. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu daur hidup tumbuhan dan upaya pelestarian makhluk hidup. Pertama, daur hidup tumbuhan. Nah, ini di angka 2 karena melanjutkan yang kemarin. Ya, kemarin 1 daur hidup hewan, yang kedua daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan biasanya dimulai dari biji. Ya, rata-rata kebanyakan itu dimulai daripada biji. Contoh tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji adalah apel, rambutan, mangga, jambu, dan nangka. Berikut adalah video penjelasan tentang daur hidup tumbuhan. Ya, disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah. Dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Nah, itu tadi video animasi tentang daur hidup tumbuhan. Ya, cukup jelas. Tadi kita lihat bagaimana prosesnya ya, dari biji sampai dia menjadi tumbuhan yang besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Tentu ya, jadi masing-masing memiliki manfaat masing-masing. Contohnya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita mempelajari pelajaran ini, IPA atau ilmu pengetahuan alam, di dalamnya ada tentang hewan dan tumbuhan. Nah, otomatis ketika kita mempelajari hewan dan tumbuhan, itu menjadi sumber daripada ilmu pengetahuan tersebut. Nah, misalnya tadi kita mempelajari bagaimana hewan berkembang biak misalnya. Bagaimana siklus tumbuhan juga. Bagaimana cara hidup hewan dan tumbuhan. Nah, itu juga dibahas di pelajaran IPA. Otomatis berarti hewan dan tumbuhan itu bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Selanjutnya bermanfaat untuk sumber pangan dan obat-obatan. Nah, tentu ya sangat bermanfaat untuk misalnya untuk makan. Bahkan kita sehari-hari mungkin ya makan dari hewan dan tumbuhan. Ada yang makan misalnya makan ikan, kemudian makan daging ayam misalnya, kemudian sayur-sayuran. Nah, itu kan berasal dari hewan dan tumbuhan. Juga obat-obatan. Ya banyak sekali terutama tumbuhan itu daun-daunnya memiliki manfaat untuk mengobati berbagai penyakit ya. Selanjutnya menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar tentu ya. Ketika ada populasi hewan dan tumbuhan, nah, itu akan menjaga keseimbangan alam sekitar. Nah, mungkin kamu juga pernah melihat di pegunungan yang sudah gundul ya, tidak ada tumbuhan. Otomatis ketika tidak ada tumbuhan, maka hewan pun tidak ada karena tempat tinggalnya atau habitatnya sudah punah. Nah, itu akan terjadi longsor. Otomatis keseimbangan lingkungan pun tidak akan terjaga ya. Apabila masih terjaga, masih banyak tumbuhan, masih banyak hewan, maka longsor kemudian banjir itu akan minimalisir ya, terminimalisir, akan bisa dihindari. Seperti itu. Kemudian di upaya pelestarian makhluk hidup yang pertama ada penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Memang banyak sekali hewan yang sudah punah yang dilindungi pemerintah. Tidak boleh diburu, juga tidak boleh dipelihara. Nah, biarkan mereka di alamnya, ya di habitatnya supaya tetap lestari, supaya tetap hidup dan terjaga daripada kepunahan. Tujuannya untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Ya, ketika hewan langka masih diburu dan tidak ada hukumnya, otomatis akan semakin langka dan sampai punah. Nah, itu sangat sayangkan, apalagi hewan-hewan yang langka. Selanjutnya peraturan tersebut berisi larangan dan sanksi bagi orang yang melanggar. Tentu ya, mungkin sanksinya bisa sanksi denda atau misalnya kurungan penjara sekian tahun dan lain sebagainya. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Jadi ada tempat untuk menangkar, untuk memelihara hewan-hewan langka. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang terancam punah. Memang ya, jadi ada tempat khusus untuk penangkaran hewan yang punah. Karena kalau tidak membuat penangkaran, bisa jadi hewan itu terancam punah, ya tidak lestari lagi, tidak bisa berkembang biak dan lama-lama akan punah apalagi tidak dijaga. Yang terakhir, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ, atau ex ya. Maaf salah ketik, itu ex bukan ex. Ex situ dan in situ. Perlindungan in situ, perlindungan di dalam habitat aslinya. Contoh hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional dan cagar alam. Jadi in situ itu perlindungan hewan di habitat aslinya, misalnya di hutan. Ya di hutan, kemudian terutama daerah Kalimantan ya, banyak hutannya itu. Nah, itu ketika buat perlindungan dan di situ sudah dibikin suatu tempat yang disebut dengan, contohnya ada hutan lindung. Kemudian suaka marga satwa, taman nasional. Nah, itu contoh taman nasional ada di Ujung Kulon. Nah, di Banten ada Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, di sana ada badak. Kemudian ada juga di Pulau Komodo. Nah, itu kan memang habitat aslinya. Nah, itu disebut dengan perlindungan in situ. Nah, jadi biasanya ada hewan-hewan langka. Contoh tadi yang kita Ustaz, badak cula 1 ya di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu langka, makanya dibuat perlindungan. Selanjutnya kebalikannya, ada ex situ, perlindungan di luar habitat aslinya. Kalau tadi di dalam habitat aslinya di hutan, ya kalau ini di luar, jadi disengaja dibuat untuk melindungi hewan-hewan tersebut. Contohnya apa? Kebun raya, ada kebun binatang, taman safari, mungkin yang pernah ya, taman safari, kebun binatang, misalnya Ragunan, gitu kan. Herbarium yang dibuat untuk menyimpan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, jadi ini memang sengaja ya, Ragunan dulu bukan seperti itu ya. Ragunan sengaja dibuat oleh pemerintah, kemudian dibuat
tempat-tempatnya, kandang-kandangnya yang besar. Nah, itu dibuat sedemikian rupa sehingga si hewannya itu nyaman, ya, serasa di habitat aslinya, di alam. Nah, itu kamu pernah mungkin ya ke Ragunan, ke kebun atau ke taman safari. Nah, itu seperti itu. Itu disebut dengan perlindungan ex situ, ya, di luar habitat aslinya. Kalau in situ dalam, kalau ex situ di luar. Itu kata kuncinya, ya. Nah, sekian materi kita untuk kesempatan kali ini. Insya Allah nanti minggu depan akan kita bahas latihan, ya. Latihan bab 2, paket 1 dan 2. Jadi tugasnya silakan kamu kerjakan halaman 39 sampai halaman 43. Nah, itu kerjakan saja sampai minggu depan, ya. Jadi kerjakan, dicicil nggak apa-apa. Nah, yang sudah selesai nggak usah dikirim ke Ustadz, karena nanti minggu depan akan kita bahas, ya, untuk persiapan PTS. Oke? Jadi kamu kerjakan, boleh cicil, nggak mesti hari ini selesai, nggak apa-apa, sedikit-sedikit dikerjakan. Nanti minggu depan akan kita bahas. Oke? Kita bahas, dan mungkin nanti ada yang kurang tepat langsung dibetulkan, ya. Terima kasih. Nah, khatim bilhamdalillah, alhamdulillah, amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.